hari ini kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana sih caranya kita memprediksi atau mengestimasi produksi yang mendekati real. Oke, ya, sebelum kita lanjut di pembahasan lebih lanjut, bagi yang masih belum subscribe atau mungkin baru menonton video saya, silakan subscribe dulu supaya nanti bisa mengikuti perkembangannya. Terus yang berikutnya, kalau kita misalnya merasa puas dengan channel YouTube kami, silakan di-share linknya sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya ke rekan ataupun ke petani yang lainnya. Dan bila mana ada yang memang belum mengerti, silakan ditulis dalam kolom komentar dan di situ kami akan jawab. Ya, tentunya ini menjadi satu kajian sekaligus juga menjadi satu pembelajaran buat kita semua bahwa bertani itu tentunya sesuatu yang menarik. Ya, petani dengan kesetiaannya yang sudah teruji dan kesabarannya pun sudah terbukti ya. Buktinya apa? Setia ya. Kalau petani itu kalau nanam terus dia pakai pupuknya itu aja. Terus sabarnya apa? Sabarnya dia nunggu sampai panen pun dia harus menunggu. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, para petani Indonesia, jangan dilewatkan nanti di season berikutnya bagaimana kita memprediksi ya. Kaitannya dengan pengamatan hari ini juga sama. Karena tentunya ini yang menjadikan komponen produksi ini nih. Ya. Ini malai padi ini akan nanti kita hitung, terus kita hitung juga ininya. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke. Jadi ada 5 ya komponen produksi yang menjadi perhitungan dalam prediksi, dan ada 3 komponen koreksi ya. Artinya namanya prediksi itu terus ada koreksinya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haji Mak Munir di channel Haji Mak Munir, yang tentunya salam petani cerdas, lahan subur, petani makmur, biaya hemat, tanaman sehat. Baik Bapak Ibu sekalian, para petani Indonesia, para pemerhati pertanian, dan juga semuanya yang berkaitan dengan pertanian, yuk kita bahas bersama bagaimana kita bisa memprediksi hasil ya. Karena produksi itu ada 2 ya. Ada produksi real, ada produksi estimasi. Ya. Kalau produksi real sudah pastilah kita hasil panen kita timbang. Tapi untuk bisa memprediksi hasil yang kita dapatkan, setidaknya kita bisa memperhitungkan apa saja yang harus kita perhatikan supaya hasil real itu tidak terlampau jauh dengan target kita. Oke, tadi kan saya udah katakan ada 5 komponen ya. Jadi penentu rumusan produktivitas itu bisa lebih maksimal. Yang pertama ya adalah target populasi. Jadi biasanya petani kalau nanam padi itu dalam luasan tertentu, baik hitungan hektar ataupun hitungan meter, itu pasti ada jumlah rumpun. Ada berapa? Ya, itu menentukan. Karena jumlah rumpun itulah kita bisa memprediksi berapa jumlah hasilnya nanti. Caranya, bagaimana kita memaksimalkan target produksi tadi atau rumpun tadi, sudah dibahas di channel sebelumnya ya, tentang bagaimana cara dan metode jarak tanam yang tepat. Kita nggak perlu dibahas di sini. Yang pasti
Di situ kesimpulannya, dengan menggunakan cara legowo itu sama saja kita memaksimalkan populasi. Yang normalnya dengan ukuran tegel itu cuma 160.000. Nah dengan legowo itu bisa mencapai 320. Nah ini target populasi itu penting. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah bagaimana jumlah daripada anakan padi, ya, anakan padi yang produktif. Nah, kita bisa bedakan nih ya. Jadi padi itu ini ada satu rumpun lah, anggap ini 2 cempe rumpun, yang satu yang tidak bagus, ini yang lumayan ya, lumayan bagus. Nah, yang saya katakan hitungan kedua ini adalah jumlah ini tanaman yang sudah keluar padinya. Ini namanya anakan produktif. Nah, bagaimana kalau anakan yang belum keluar? Bisa aja ada beberapa yang masih belum keluar. Nah kayak ini juga, ini masih kecil ya. Coba kita hitung yang dimaksud jumlah anakan produktif seperti apa. Kita hitung malai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, ini yang anakan produktif ya. Ada beberapa ini contoh malah yang rumpun yang kurang bagus ya. Cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin di sini yang masih menyusul ya, ada juga. Ya kurang lebih separuh ya. Ya. Ini jelas dari hitungan anakan produktif antara dua rumpun ini pasti yang lebih besar. Jadi komponen 2 ini anakan produktif. Yang ketiga ya. Tadi yang kedua kan, yang ketiga. Setelah kita menghitung anakan produktif, kita bisa menghitung berapa butir per malai. Ini berapa jumlahnya? Rata-rata misalnya 150 atau 180 atau 200, bahkan ada yang padi-padi yang malainya panjang bisa mencapai 500. Bisa aja terjadi. Jadi ini menjadi komponen memperhitungkan berapa produksinya. Ini berarti jumlah bulir atau padinya. Nah, setelah kita menghitung jumlah bulir, kita akan melihat ininya berapa persen butir padi yang berisi dan tidak berisi. Biasanya pengisian padi itu dihitungnya yang paling bawah pasti ini paling berisi, nanti ke bawah. Ya kalau kita hitung nih begini. Nah urutannya gini. Nah ini yang mulai pengisian tuh dari sini, dari atas. Terus makanya padi itu ilmunya merunduk. Ketika udah berisi pasti dia akan merunduk. Nah setelah pengisian itu lebih maksimal ya, baru dia pemasakan. Nah yang dimaksud hitungan daripada jumlah bulir per malai itu tujuannya supaya kita bisa menghitung produksinya bisa dari situ. Nah setelah dihitung bulir padinya per malai, ya tadi ini satu ini berapa, tinggal ini satu rata berapa. Nah yang keempat ya, yang keempat adalah persentasenya ya. Tadi yang saya bilang setelah dihitung persentase daripada bulir padi yang berisi atau yang hampanya berapa, itu jadi penentu juga. Bisa saja ini jumlah malainya ada, katakanlah ada 200 misalnya, yang hampanya ada katakanlah 20%. Berarti kan yang dia selak ukurnya yang 80%-nya. Itu persentase dari jumlah bulir hampa ya, bulir hampa atau bulir berisinya ya. Jadi ya kembali lagi saya hitung, yang pertama adalah jumlah target populasi, yang kedua itu berdasarkan jumlah anakan produktif ya, yang ketiga adalah jumlah bulir per malai, yang keempat persentase daripada bulir hampanya berapa, dan yang terakhir nanti kalau sudah panen nih kan, udah panen, udah menguning nih, udah mengkristal, nanti kita hitung
ambil sampel aja mungkin beberapa malai, dihitung per 1000 butir berapa gram. Nah, setelah itu ketemu angka 5 tadi, 5 mulai dari populasinya berapa, terus jumlah anak produktif berapa, terus juga jumlah butir per malainya berapa, persentase hampanya berapa, yang dan terakhir adalah bobot 1000 butir. Itu dikalikan semua, itu akan ketemu angkanya. Disitulah prediksi yang mendekati real ya. Nah, tapi dari sekian hitungan-hitungan itu ada faktor koreksi tentunya. Ada 3 ya faktor koreksinya. Yang pertama, yang namanya kita menghitung populasi ini dalam 1 hektar, tidak ada ceritanya 1 hektar itu 1 petak besar. Pasti ada petak-petak kecil lagi. Nah, itu koreksinya dari pematang. Pematang berapa meter dan panjangnya berapa, itu jadi faktor koreksi. Jadi nanti bisa dihitung koreksinya berapa persen. Koreksi kedua ya, yang perlu diperhatikan dalam menghitung produksi ini, yaitu ketika pada saat panen. Ya, bisa saja menggunakan alat atau mesin yang modern atau alat sederhana, yang pasti ini setelah dipotong ya, dipotong panen, dia akan ada yang jatuh atau mungkin ada tercecer dan sebagainya. Ya, itu juga menjadi bahan koreksi untuk penghitungan tadi. Ya. Yang ketiga ya, dari koreksi itu tentunya human error. Artinya human error bisa aja menghitungnya itu rata-ratanya tidak sempurna ya. Sebarannya tuh artinya sebaran normal atau mungkin di tingkat error daripada rata-ratanya ya. Koreksinya itu biasanya di angka antara 10 sampai 13%. Jadi kalau seandainya hitungan produksi yang tadi 5 itu, 5 komponen tadi udah ketemu di angka katakanlah 9 ton. Misalnya ini ya. Nah, itu dikoreksi dengan angka kita maksimalkan di 15%. Berarti tinggal 9 ton dikurangi 12%. Ya, kurang lebih berarti sekitar 8 ton. Itu. Nah, nanti ketika setelah dipanen real, berapa hasil yang didapat? Nanti ketemulah antara nilai prediksi produksi dan nilai produksi realnya. Itu yang namanya metode dengan memperhatikan komponen-komponen penentu dari hasil produksi yang mendekati real. Oke, itu saja barangkali ya, sekedar kita berbagi informasi bagaimana kita menghitung produksi itu sesuai harapan. Biasanya kan petani begini kalau ditanya itu, Pak, pengen nggak hasilnya bagus? Oh, pengen. Semua petani begitu. Tetapi ketika ditanya bagaimana caranya supaya bisa maksimal, nggak tahu. Minimal 5, ingat. 1, kita harus bisa membuat target populasi perluasannya berapa. Yang kedua, kita bisa membuat target berapa anakan padi yang akan kita targetkan. Apakah 20, apa 30, apa 40, bahkan mungkin 100, bisa aja ya. Setelah kita targetkan anakan, kita anakan produknya berapa. Nah ya, setelah kita membuat itu, baru kita pilih varietas padi yang jumlah bulirnya yang banyak. Ya, sebagai contoh, di dalam penelitian di balai ini yang dipakai adalah Inpari 30. Nah, Inpari 30 ini memiliki umur sekitar 111 hari. Terus potensinya bisa mencapai 9,6 ton per hektar. Ini kan berdasarkan potensinya ya. Ini contoh ya, ini Inpari 30. Mungkin ada jenis yang berbeda ya. Setelah kita melihat jumlah bulirnya, baru kita lihat bobotnya. Bobot ini menentukan produksi real, apalagi nanti bobot berkaitan dengan jumlah beras yang dihasilkan. Jadi para petani jangan khawatir, kedepannya kita harus bisa punya cita-cita, punya target produksi yang real, tapi kita harus upayanya juga maksimal. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Itu saja, kita lanjutkan lagi nanti pas panen kita hitung berapa realnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas, lahan subur, petani makmur, biaya hemat, tanaman sehat. Terima kasih. Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya. Begini saya Kehidupan bersama. lokasi penelitian ya di Balai Besar Tanaman Padi di Jawa Barat. Hari ini hari Kamis ya, tepatnya tanggal 18 bulan November tahun 2021. Nah, saya akan sedikit memberikan gambaran bahwa hari ini adalah hari ke-75. Sudah layaknya kita bersyukur 75 hari ini merupakan angka atau hari yang tepat dengan jumlah anak demi kehidupan yang lebih hakiki. Satukan pikir, kuatkan rasa, demi kehidupan yang lebih berkah. Dengan Eco Farming alam kembali indah. Dengan Eco Farming hasil bumi melimpah. Berkat Eco Farming petani hidup berkah. Karena Eco Farming bumi pun subur, petani makmur, jaya Indonesia. Karena Eco Farming bumi pun subur, petani. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.